وبعلومه وأماتنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakfi fil nafil mutlaqi wa tahiyatil masjidi wa sunnatil wudu'i. Nyukupi apa niyatu fi'li sholati, niat ngelakoni sholat. Litatamayyaza supaya dadi beda apa sholat, beda an bagiyatil af'ali saking sakliyane atau saking sekerine pira-pira penggawe. Jadi ketika sholat itu sholat sunnah, kemarin kan pembahasannya itu adalah sholat dibagi menjadi tiga. Ada sholat yang dikategorikan sunnah mutlak dan wa ma fi ma'nahu. Ada sholat yang disitu muqayyad, kadang dibatasi dengan sebab, kadang dibatasi dengan waktu. Jadi muqayyad itu dibatasi. Nah, yang ketiga itu adalah sholat fardu. Nah, permasalahannya dalam bagian yang awal yaitu sholat sunnah mutlak atau mafi ma'nahu. Itu cukup hanya dengan niat fi'il sholat. Niat fi'il sholat, usolli saja sudah cukup. Karena kenapa? Karena tanpa adanya niat untuk mengerjakan sholat, itu nanti seakan-akan gak ada bedanya antara perbuatan sholat dengan perbuatan selain sholat. Makanya butuh niat fi'lus sholat. Fala yakfi, jika seperti itu fala yakfi mula ora nyukupi apa ihdharuha ngadirake sholat dihadirake fi dzihni ing dalam ati mal ghaflati serta nelali an qasdi fi'liha saking nejo nglakoni sholat. Jadi tidak cukup hanya menghadirkan sholat dalam hati. Dalam permasalahannya itu sebenarnya itu ada pembahasan yang sangat mendalam sekali dan juga sedikit membingungkan. Karena ketika niat dalam sholat itu seseorang dalam niatnya pas takbiratul ihram itu menghadirkan semua perbuatan sholat dalam hatinya. Jadi mulai dia takbir, kemudian al-fatihah, kemudian ruku, tumakninahnya, iktidalnya, terus kemudian sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kemudian tasyahudnya, salamnya, itu semua itu dihadirkan dalam hatinya. Jadi ihdor di sini bahasanya ihdharuha fi dzihni itu adalah menggambarkan perbuatan sholat dalam hati seseorang yang berniat tersebut. Bahkan ketika itu ulama yang sangat ketat sekali. Jadi ketika Allahu Akbar, untuk hamzahnya lafaz Allah itu tergambarkan semua perbuatan sholat dalam hati seseorang. Juga lafaz lamnya lafaz jalalah itu juga tergambarkan semua perbuatan sholat dalam hatinya. Bahkan setiap huruf dari takbir itu tergambarkan perbuatan sholat. Itu makna ihdharuha fi dzihni seperti itu. Jadi mulai A itu diucapkan maka otomatis hatinya itu menyengaja untuk mengerjakan sholat sekaligus menggambarkan perbuatan sholat semuanya dalam hati tersebut dalam batasan Allahu Akbar seperti itu. Kalau dipikir secara teori memang tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang mengucapkan A itu yang sebentar sekali kan ya, itu dapat menghadirkan semua perbuatan sholat dalam hatinya? Kayak enggak mungkin. Jadi ulama banyak pendapatnya. Nah, ada ulama yang cukup ihdor kalau dia itu mengerjakan sholat ya enggak kok semua hurufnya takbir itu tergambar, tidak, cukup hanya awalnya saja enggak masalah. Yang penting adanya ihdor dalam hatinya. Nah, masalahnya seperti itu. Karena niat itu ada perbedaan pendapat. Sekarang saya tanya,
apakah niat termasuk rukun sholat? Termasuk rukun sholat. Jika memang niat termasuk rukun sholat, niat itu apa? Qasdu kan? Qasdu kan? Karena ini qasdu fi'li sholat kan, menyengaja mengerjakan perbuatan berupa sholat. Lah berarti kalau dia qasdu, otomatis dia bukan termasuk perbuatan tersebut. Kamu menyengaja untuk makan, apakah menyengaja itu termasuk makan? Kan tidak. Kan gila. Ketika niat adalah qasdu, ketika niat dalam sholat adalah qasdu fi'li sholat, berarti ada qasd, ada fi'lu sholatnya, ada qasdu sendiri, menyengaja itu sendiri, juga ada fi'lu sholat. Itu dua hal yang berbeda. Dan qasd kan nggak mungkin termasuk fi'lu sholat ketika dikatakan rukun. Berarti qasd itu bukan rukun. Rukun apa ora? Niat itu dalam sholat. Nah, aku yang jawab rukun, ya tadi qasd itu adalah beda dengan fi'lu sholatnya. Ada perbuatan sholat itu sendiri, ada qasdnya. Sementara niatnya adalah qasd untuk mengerjakan perbuatan sholat tersebut. Berarti kan di luar sholat itu. Yang namanya rukun itu adalah suatu penyusun, pembentuk suatu hal. Kalau sholat berarti penyusunnya sholat. Rukun Islam ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika orang itu mampu. Kalau orang memang sudah mengerjakan 5 ini, maka dia dianggap orang Islam secara sempurna. Kalau nggak cukup, nggak tidak mengerjakan sebagian dari beberapa rukun yang tadi, maka belum dianggap sempurna atau maksimal. Sekarang niat tuh rukun apa tidak? Tetap rukun. Tapi kan bukan bagian daripada syarat tersebut. Kalau dikatakan memang niat itu tidak rukun, tapi niat tersebut itu dikerjakan bersamaan dengan takbiratul ihram, otomatis niatnya itu termasuk dalam rangkaian ibadah berupa sholat. Ini termasuk rukun. Dia ada di awal perbuatan sholat, sama seperti Al-Fatihah. Itu dia sebagian daripada perbuatan sholat, di awal perbuatan sholat. Jika seperti itu, maka dia termasuk rukun. Tapi di sisi lain, dia bukan termasuk rukun karena qasd dengan fi'lu satu berbeda. Li'annau krana sa'tamene fi'liha ay fi'laha, krana sa'tamene fi'laha iku al-matlubu perkara kang den cari, perkara kang den tuju, perkara kang den supri. Wa huwa utai fi'luha, wa hiya utai fi'luha. Fi'luha itu adalah muzakkar. Dia adalah dhamir yang wakainya mu'annas. Bisa wa hiya utai fi'luha. Bisa barang. Kaisa ya. Bisa. Karena fi'luha itu adalah dua kalimat, fi'lu dan hak dhamir itu. Idhofah, fi'lun diidhofakan kepada hak dhamir. Lah, fi'lun kan muzakkar, haknya adalah mu'annas. Lah, termasuk keistimewaan idhofah itu dapat menjadikan mudhof yang muzakkar ketika diidhofakan kepada mudhof ilaih yang mu'annas, maka dapat pula dihukumi mu'annas atau sebaliknya. Maka karena adanya fi'lun tersebut diidhofakan kepada lafadz yang mu'annas berupa dhamir tadi, maka dia dihukumi mu'annas. Maka wahiyya utawi fi'luha guna ing dalam mengkene bahasa
ma rupane perkara ada kang liyani apa ma ngliyani an niyata ing niat. Li annaha krana sak temene niat iku latun wa ora den niyati apa niat. Din niat mengerjakan sholat itu sebenarnya tidak cukup hanya menghadirkan perbuatan sholat dalam hati seseorang, tapi selain itu lebih ke adanya unsur kesengajaan dalam hati untuk mengerjakan perbuatan sholat. Nah, dan itu adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang diupayakan, yang dicari. Kecuali niat ya. Kalau niat termasuk bagian daripada sholat, maka selain niat itu adalah perkara yang disengaja untuk dikerjakan. Mengecualikan niat, dan niat diniati, nah berarti setiap niat tuh harus butuh niat yang lain, berarti nanti akan terus menerus ini mau niat maka butuh niat, niatnya butuh niat lagi kan akhirnya kan tasalasul, nggak selesai. Makanya di sini ma'adaan an niyata wala yunafilan ora meniadakan, ora nafiake apa ma keterangan takarrara kang wis tetep apa ma takarrara kang wis netepake piye abali meneh wala yunafilan ora menafikan, ora meniadakan apa ma perkara silaya mata kororo kang dadi tetep apa ma tasrihuhum wala yunafil ora nafeake apa ma perkara takarara kang wis netepake apa tasrihuhum takarara kang wis netepake apa tasrihuhum oleh jelasake fuqaha fi sunnatil ihrami ing dalem salat sunnah ihram wa tawafilan tawaf bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku labuda ora ana panggonan sumingkir iku maujud sumingkir minat ta'ini saking nentokake li anna maknahu karena sak temene maknane ma takarrara tasrihuhum iku annahu sak temene kelakuan iku labuda ora ana panggonan sumingkir kemaujud minuh saking ta'yin fi husulis sawabi ing dalem ngasilake ganjaran. Jadi ngene maksudnya wala yunafi ma taqarrara itu adalah ma fi makna naflis sholatil yakfi binyati fi'lis sholati. Artinya kan ada sholat sunnah mutlak, ada sholat yang disamakan atau semakna dengan sholat sunnah mutlak, seperti sholat sunnah wudu, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, itu disamakan atau semakna dengan sunnah mutlak. Artinya cukup hanya dengan niat fi'lus sholat usolitok sudah cukup. Usolitok untuk mengerjakan sholat sunnah tawaf, usolitok untuk mengerjakan sholat sunnah ihram, sudah cukup. Nah, meskipun demikian, ketetapan itu yang telah dijelaskan oleh ulama, meskipun hal seperti itu telah dijelaskan, cukup dengan hanya seperti itu, artinya tidak menafikan, tidak menutup kemungkinan seseorang itu juga menyertakan dalam niatnya ta'yin, ditentukan iku mang sholat sunnah itu sholat sunnah apa? Ihram, apa tawaf, apa wudu. Artinya mau nggak mau dia harus menyertakan dalam niat fi'lu sholahnya juga dibarengi dengan mentakyin sholatnya. Ini sholat sunnah apa? Sholat sunnah ihram, sholat sunnah
tawaf, atau wudhu, atau tahiyatul masjid. Karena hal-hal seperti itu sholat tadi disamakan dengan sholat sunnah mutlak atau semakna dengan sholat sunnah mutlak. Ketika semakna maka cukup dengan fi'lu qasdu fi'lu sholat, niat fi'lu sholat. Tapi meskipun itu tidak masalah, meskipun kayak ngono kuwi cukup dengan itu, juga harus adanya ta'yin. Karena apa? Karena ta'yin itu nanti dapat menghasilkan pahala tersendiri. Oh, ada perintah untuk mengerjakan sholat sunnah ihram. Maka ketika ada perintah seperti itu, perintahnya gugur dengan konsep mengerjakan sholat sunnah tadi. Lah, untuk menghasilkan pahala yang lain itu butuh adanya ta'yin. Ini sholat sunnah ihram, ini sholat sunnah tawaf, seperti itu. Karena untuk menghasilkan pahala. Sholatnya sudah sunnah, pentakyinannya itu loh yang menjadikan pahalanya itu bertambah. Dan nek enak takyine, ya sah-sah wae sholatnya. Usolli tok sudah sah. Dia wudhu, setelahnya dia usolli tok, sholat 2 rakaat, sudah dia dapat pahalanya karena semakna dengan sholat sunnah mutlak, artinya dapat pahala sholat sunnah. Lah nek ndek nengko menyatakan dalam niatnya ditambahi dengan adanya kesunahan itu adalah wudhu, sholli sunnatal wudhu'i, seperti itu, sholli sunnatal wudhu'i, seperti itu, maka nanti ada pahala tambahan lagi. Nah, amma bin nisbati anapun kelawan nisbat li isqati talabi krana gugurake perintah, fala yustaratu mengkara dan syaratake apa ta'yin. Jadi ta'yin itu dapat diberlakukan ketika memang untuk berupaya menghasilkan pahala. Lah, hanya kalau bicara masalah isqatu tolab saja, agar gugur perintah sholatnya setelah wudhu atau setelah masuk masjid, itu tidak ada persyaratan adanya ta'yin. Artinya dengan usul itu sudah cukup, sudah boleh sholatnya, sudah tanakid sholatnya. Wa kadzalan kaya mengkono sunnatil ikhrami wa tawafi yuqalu den ngendikake, yuqalu den ucapake, apa za fi tahiyatul masjid ing dalem salat sunah tahiyatul masjid, pama lan salat ba'daha kang tetep ing dalem sawise tahiyatul masjid. Juga sama seperti salat sunnah ihram, salat sunnah tawaf, cukup dengan adanya niat fi'lu salah saja untuk menggugurkan tolak. Kalau pengen khusul sab, maka dengan adanya ta'yin. Itu juga salat sunnah tahiyatul masjid. Atau salat setelahnya apa? Istikharah, salat sunnah wudu. Pun wayakfi lan nyukupihi ing musolli fin nafilati ing dalam salat sunnah al-muaqqatati kang den waktu-waktu, artinya yang dibatasi dengan waktu. Misalkan kalau salat sunnah tarawih, salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, salat sunnah salat sunnah rawatib, seperti itu. Wallati lan salat sunnah lah kang iku tetep keduweni alati sababun utawi sebab. Ya apa misalkan ya salat gerhana, kan itu salat sunnah yang dibatasi dengan adanya sebab gerhana, maka disunahkan untuk salat seperti itu. Nyukupi apa niatul fi'li, niat nglakoni salat, wa ta'yinulan nantokake. Iki salat sunnah iku Idul Fitri apa Idul Adha. Salat sunnah iki kusuful qamar apa lil syams. Utawi lafat ta'yin iku birrafi tetap kelawan rafa. Karena ma'tuf ning gone niatul fi'li. Ma'tuf ning gone mudhofnya. Li tatamayaza supaya dadi beda apa salat sing nafilah muaqqatah wallati laha sababun
beda an ghairiha saking sakliyane nafilah al muaqqatah wallati laha sababun, agar dapat dibedakan ini sholat sunnah yang memiliki waktu atau sebab atau sholat sunnah biasa saja artinya mutlak. Maka butuh adanya ta'yin untuk membedakan. Wa yasulan hasil apa ta'yinu, penentuan hasil bil idhofati kelawan diidhofahkan, bil idhofati kelawan diidhofahkan. Kasunnati dhuhri kaya dene salat sunnah zuhur, qabliyatan iku sunnah qabliyah au ba'diyatan utawa sunnah bangsa ba'diyah sesudahnya artinya. Wala yakfi lan ora nyukupi apa sunnatul dhuhri, lafaz sunnatul dhuhri faqat halif loko, tidak cukup kamu mengerjakan sholat sunnah zuhur qabliyah, misalkan kamu niatnya usolli sunnatul dhuhri, tidak cukup, belum dianggap mentakyin, karena sholat sunnah zuhur itu ada dua, ada yang qabliyah ada yang ba'diyah. Dan kamu niatnya hanya sunnatul dhuhri tok tanpa menentukan ini qabliyah atau ba'diyah, maka belum dianggap mentakyin, berarti belum cukup dalam niatnya. Kalau belum cukup dalam niatnya berarti sholatnya tidak teranggap seperti itu. Sawan iku padha uga akhara ngakhirake, sawan iku padha uga akhara utawi yen to ngakhirake sapa wong, ngakhirake al qabliyah ta ing sholat sunnah qabliyah, diakhirake ilama maring mongso, ilama maring wektu ba'dal fardhi kang tetep ing dalam sawise salat fardu, amla utawa orang. Tidak ada perbedaan entah kamu nanti akhirkan sholat qabliyahnya itu setelah zuhur, misalkan ya gue sholat zuhur dulu, kemudian setelah itu kamu sholat sunnah qabliyah zuhur, boleh seperti itu, karena termasuk sholat yang memiliki waktu yang muaqqatah. Sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu termasuk sholat sunnah sing muaqqatah, artinya nek qabliyah bisa dikerjakan setelah sholat zuhur, kan qabliyah sebelum, tapi kok bisa dikerjakan zuhur? Karena sholat sunnah qabliyah zuhur itu adalah waktunya sama seperti waktunya sholat zuhur, artinya dia dikerjakan setelah zuhur tidak masalah, masih bisa. Lah, meskipun nanti dikerjakan sebelum atau setelah zuhur, tidak ada perbedaan, harus wajib mentakyin ini qabliyah atau ba'diyah. Cuman ini ada peninjauan yang lebih mendalam lagi, ada pemikiran yang lebih lagi. Ketika memang itu qabliyahnya dikerjakan sebelum zuhur, maka ada pendapat yang mengatakan tidak perlu mentakyin qabliyah atau ba'diyah. Ketika dia mengerjakan sholat sunnah zuhur sebelum dia kerjakan fardu zuhurnya, itu sudah otomatis adalah qabliyah. Karena kenapa? Karena waktu ba'diyah belum masuk. Jadi waktu ba'diyah itu masuk ketika seorang selesai mengerjakan sholat zuhur. Artinya nek engko mengerjakan qabliyah zuhur sebelum sholat zuhur itu sendiri, maka cukup dengan usolli sunnatul zuhri. Maka nanti sunnah zuhur itu arahnya kemana? Ya arahnya kepada qabliyah zuhur, tidak mungkin kepada ba'diyah zuhur, karena waktunya belum masuk. Masuknya waktu ba'diyah zuhur setelah dia mengerjakan sholat zuhur. Seperti itu. Kalau di sini tidak dibahas, artinya tidak ada perbedaan entah qabliyah diawalkan atau diakhirkan. Ketika niatnya sunnah zuhur belum cukup, harus ada qabliyah atau ba'diyah. Wa mislulan iku sepadane sholat zuhur, aspadane sunnatil zuhri wae, lan iku sepadane sunnatil zuhri. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono layak fi sunnatal zuhri faqat sawaun akhara qabliyah ila ma ba'dal fardhi amla. Sunnatul maghribi utawi salat sunnah maghrib, wal isya ila salat sunnah isya. Li'anna likulli karena sak temene iku tetep keduwene saben-saben suci dari sholat sunnah maghrib, sholat sunnah isya, dan juga sholat sunnah zuhur. Qabliyatan ono sunnah qabliyah atau ono sunnah bangsa sadurunge,
wa ba'diyah lan ana salat sunnah ba'di atau salat sunnah bangsa sakwise. Bi khilafi sunnati subhi kelan bedan salat sunnah subuh wal asr salat sunnah asar. Au sunnati Aidil Fitri utawa salat sunnah Idul Fitri. Au sunnati Aidil Adha utawa salat sunnah Idul Adha. Jadi ini ketika dalam sholat fardu itu ada kesunahan qabliyah dan ba'diyah seperti zuhur, isya dan maghrib, itu tidak cukup untuk niat sunnah qabliyahnya dengan hanya usolli sunnatal maghribi, usolli sunnatal isya'i. Karena kenapa? Karena di maghrib, isya, zuhur juga itu ada qabliyah dan ba'diyah. Berbeda dengan asar atau subuh, tidak ada salat sunnah ba'diyah. Berarti ketika nggak ada, cukup dengan usolli sunnatal subhi, maka arahnya nanti otomatis kepada qabliyah subuh. Atau usolli sunnatal asri sudah cukup. Karena kenapa? Arahnya mesti kepada qabliyah asar. Mergo gak ada kesunahan ba'diyah asar. Au sunnati Aidil Fitri utawa salah sunnah Idul Fitri, au sunnati Aidil Adha utawa salah sunnah Idul Adha. Wala yakfilan orang nyukupi apa sunnatul Aid, apa sunnatul Aidi niat sunnah Aid faqat halif loko. Tidak cukup usolli sunnatul Aidi tidak cukup. Karena kenapa? Belum dianggap mentakyin. Soalnya arahnya Aid itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Wa kadran kaya mengkono-mengkono wujubut ta'yin. La buddha ora ana panggonan sumingkir iku maujud. Ayu ayina sangking yento nentokake sapa wong. Ayu ayina sangking yento nentokake sapa wong sunnata kusufi syamsi ing salat sunnah gerhana srengenge au kusufil kamari utawa salat sunnah gerhana bulan. Sama salat sunnah khusus juga seperti itu. Ada yang salat sunnah gerhana matahari, ada yang gerhana bulan. Wajib entah ya. Nah oleh sholli sunnatal khusufi. Mana tahu? Bayal milan niat sapa musalli bima kelawan salat qabla Jumat kang tetep ing dalem sadurunge salat Jumat wa ba'dalan ing dalem sawise salat Jumat niat sunnatah ing sunnahe Jumat. Sunnatah ing sunnahe Jumat. Wa yakfihi lan nyukupihi ing musalli fil fardhi ing dalem salat fardu. Walau kifayatan halih senajan ta fardu kifayah, salat jenazah. Au mangduran tawa salat sunnah kang dinazari. Atau juga bisa salat sunnah qadha. Nyukupi apa niatul fi'li niat ngelakoni salat. Kama kayak keterangan marro kamus keliwat apa ma. Kalau redaksi lain 5 krono perkara marro kamus liwat apa ma. Nah, kita pun kama ya. Wa ta'yinu lan na'yin. Subhan iku salat subuh au ghairaha utawa saliyane salat subuh. Jadi mentakyin ini sholat fardunya itu subuh, zuhur, maghrib atau isya. Walayak kita nyukupi apa niatu fardil waktu niat ngelakoni apa dari mana? Walayak kita nyukupi apa niatu fardil waktu niat fardune ikilah waktu. Apa niatu fardil waktu niat fardune waktu. Misalkan ini kan masuk waktu sholat subuh misalkan. Dia menganggap ini waktu sholat subuh, berarti aku cukup usolli fardul waktu. Karena pada waktu ini saya difardukan untuk mengerjakan sholat subuh. Meskipun itu benar, tapi enggak cukup. Wa niatul fardiyati lan niat kefarduan. Jadi kan niat fi'lus sholat itu penggambarannya usolli. Niat fardiyah itu adalah fardhu berarti. Niat ta'yin berarti usolli fardhu dhuhri. Usollinya itu adalah qasdu niatul fi'li sholat. Kemudian fardhunya adalah fardiyah, dhuhri itu adalah ta'yinnya. 3 yang wajib dalam niat sholat fardhu. Nek sholat sunnah sing muakkatah berarti usolli Aidil Adha.
bisa seperti itu. Atau usolli sing sebab usolli apa jenenge kusufas syamsi ngono tok cukup. Nah, mutlak usolli tak wis cukup. Nggak perlu ta'yin, nggak perlu niat kesunahan. Nah, salat fardu 3 ini harus ada. Niat kefarduan, ta'yin, kemudian adalah niatu fi'li sholat. Litatamaya supaya dadi beda apa sholat fardu anin nafli saking sholat sunnah wal mu'ad jadi lan sholat kang den baleni lan sholat kang den baleni walau ra'ala mentok ningali sapa wong atau man ningali sapa man al imam yusolliya hale sholat sapa imam ala asra ing sholat asar fadhanu mongko utawi penyonone man iku yusolli sholat sapa imam adzuhur ing sholat zuhur. Ada seorang imam mengajarkan sholat asar, terus kemudian orang yang melihatnya menyangka kalau ini sebenarnya sholat zuhur. Terus kemudian fanawa nuli niat sapa man zuhur waktu ing zuhure wektu lam yasha mongko ora sah apa niat nyapa rasa di ana waktu kerasa temene waktu iku laisa ora ana waktu iku waktu zuhri waktune salat zuhur au zuhral yaumi utawa niat zuhure dina iki soha mengkosa apa zuhur soha mengkosa apa zuhur li ana karena saat temene zuhur iku zuhru yaumihi zuhure dinane man to dinane uwong. Wa innama tushtaratul ayn pastine den syaratake apa niatul fardiyati niat kefarduan disyaratake keduwene wong kang baligh alama miturut ing atase pendapat sawabahu kang wis benerake hu ing ma sapa iki faile alama miturut ing atase pendapat sawabahu kang wis benerake sinten An-Nawawi benerake hu ing ma beliau membenarkan fil majmu' ing dalam kitab majmu'. Kala ngendika sinten An-Nawawi sapa Abi Zakaria Yahya Syaraf bin Nawawi id kaifa yanwi krono kepriye yanwi niat sapa asabi bocah cilik al-fardiyata ing salat fardu ing kefarduan salatu halih utawi salate sobi iku la taqam ora tumiba apa salat ora tumiba fardun halih salat fardu atau fardun kelawan salat fardu intaha wis rampung apa qaulun Nawawi. Bagaimana mungkin seorang seorang anak kecil itu dituntut untuk niat kefarduan padahal sholatnya itu adalah sholat sunnah. Meskipun dia kerjakan sholat subuh itu bukan fardu bagi seorang anak kecil. Karena kenapa? Tidak ada kewajiban fardu subuh untuk anak kecil yang belum balik. Makanya sholat subuhnya jadi sholat sunnah. Makanya tidak ada kewajiban niat kefarduan. Lakinnal auja tetapi ne utawi qaul kang luweh nyocoki wajah iku ma pendapat firraudhati kang tetep ing dalam kitab Raudhah. Sama ini kitabnya beliau Imam Nawawi. Wa asliha lan asline kitab Raudhah. Apa aslinya? Kitab Raudhah itu adalah namanya kitab asli. Artinya kitab tersebut membahas kitab sebelumnya. Yaitu yang bernama Kitab Al-Aziz Syarah Kabir karangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i punya kitab namanya Al-Aziz atau Syarah Kabir. Syarhul Kabir dibahas lagi kitab tersebut oleh Imam Nawawi dengan nama kitab Raudhah. Min annahu nyatane sak temene sobi iku kal balik kaya dene wong balik.
wal muradu tekang den karepake bi kelawan annau kal baligi fi haqi ing dalam haqi sobi iku suratul fardhi gambaran salat fardu. Jadi Imam Nawawi dari kitab Raudhahnya dengan kitab Raudhahnya berpendapat beda dengan pendapat yang di atas. Sesuai dengan kitab asalnya yang mana seorang sobi itu juga harus niat kefarduan. Karena kenapa? Disamakan dengan orang yang balik dari segi penggambaran bentuk sholatnya. Karena sholat yang dikerjakan sobi dan sholat yang dikerjakan orang yang sudah balik itu sama bentuknya, sholat fardu. Makanya juga ada kewajiban kefarduan. Usulnya fardu seperti itu. Aw hakikatu tawa hakikate fardu fil asli yang dalam asal. Karena kenyataannya hakikatnya sejatinya yang dikerjakan adalah salat fardu. La fi haki orang yang dalam haki sobi, bukan kok nisbatnya kepada sobi, nisbatnya kepada sholat itu sendiri. Kui mang hakikatnya salat fardu, makanya ada kewajiban fardiyah. Sama seperti orang balik, tidak kok melihat dari sisinya sobi, tapi lihat dari sisi sholatnya itu. Jadi peninjauannya dari segi sholatnya. Nek kuwi sholat fardu bukan dari sisi sobinya. Iya nek ngene sobi iku ndekne tumibone sholat sunnah, karena ndekne tidak ada kewajiban melaksanakan sholat fardu. Kama kaya keterangan yati kang bakal teka apa mah fil mu'adati ing dalem pembahasan sholat mu'adah. Ayi tulan nguwatake apa iki? Apa annahu kal balighi. Zalika ngene, ayo dolan nguwatake zalika ing mengkono-mengkono annahu kal balighi. Nguwatake apa annahu sak temene kelakuan. Iku la buddha ora ana panggonan sumingkir iku maujud, artinya harus dikerjakan. Mau enggak mau harus dikerjakan. Minal qiyami sanggeng ora ana panggonan sumingkir minal qiyami. Sumingkir minal qiyami saking ngadeg fi sholati ing dalam sholate sobi. Wa ing kana senajan ana hale senajan ana apa salatu ana iku nafal salat sunnah. Dan keterangan dalam kitab Raudhahnya beliau Imam Nawawi, nek sobiku seperti halnya orang yang sudah balik, itu juga adanya penguatan bahwasanya ketika sobi mengerjakan sholat subuh maka wajib berdiri. Lah, yang wajib berdiri itu hanya ada di sholat fardu. Berarti sobi itu sesuai dengan orang balik, artinya sama-sama mengerjakan sholat fardu. Yang dianggap sama wajib berdiri. Nek memang sholat sunnah, berarti sobi kan oleh lungguh kan, meskipun dia mampu. Kan gak wajib ada sholat sunnah. Tapi tidak, sobi harus sholat fardu dalam keadaan berdiri, meskipun nanti kenyataannya atau pahalanya atau penghukumannya disamakan seperti sholat sunnah. Maka gak ada perintah kefarduan bagi seorang sobi. Ayo stabilan dan sunake apa dikru adadir rokaati nutur wilangane piro-piro rokaat lid tamtaza supaya dadi beda atau drapun dadi beda apa sholat an ghairiya saking saliyane sholat. Utawa supaya dadi beda apa adadir rakaat an ghairiya saking saliyane adadir rakaat. Fa in ayyanahu mongko lamun nentokake sapa wong hu ing adadir rakaat wa akhto'alan salah sapa wong fihi ing dalem adat amdan kelawan sengaja batalat mongko batal apa sholat. Kok batalnya apa li ana karena sak temene wong iku nawa niat sapa wong niat ghairu waqi ing saliyane perkara kang tumiku. Karena dia niat dengan karena dia niat tidak sesuai dengan perkara yang dia kerjakan, makanya batal sholatnya. Wal idhofatu lan nyandarake ila Allah taala wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.